Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar literasi bahasa Inggris Parts of Speech 2 dengan subtopik adjective and adverb sebagai persiapan ujian SNBT. Tidak lupa bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Terima kasih. Alright, study mates, perkenalkan aku Kak Athena dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi UNES angkatan 2023. Tidak lupa achievement aku pernah menjadi juara satu kompetisi pedagog muda Indonesia tahun 2024, tutor di DBU Weekend dan juga komunitas Asaidu, serta aku juga peraih IPK 3,92. Jadi bagi study mates yang mau mengikuti jejakku bisa ditonton videonya sampai akhir ya. Nah, sekarang yuk kita belajar bareng. Alright, langsung aja kita mulai ke objective material atau tujuan materi kita hari ini. Jadi tujuannya adalah membedakan adjective dengan adverb, menggunakan adjective dengan adverb dalam kalimat. Right, kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Kita cus ke materinya. Nah, jadi apa sih sebenarnya adjective itu? Nah, di sini tertulis kalau kata sifat atau adjektif adalah jenis kata yang digunakan untuk menjelaskan atau menerangkan sifat maupun keadaan dari suatu kata benda. Jadi gunanya untuk mendeskripsikan suatu kata benda. Contohnya, red artinya merah, smart artinya pintar, Japanese artinya dari Jepang. Nah, coba study mates. Kata sifat apa lagi yang bisa kalian sebutkan? Coba ditulis di kolom komentar. Nah, terus selanjutnya kita juga punya contoh kalimat dengan adjective. Yang pertama ada I saw a small white frog the other day. Adjektifnya terletak di small dan white. Terus yang kedua, I don't like this episode compared to the last one. Adjektifnya ada di kata this. Kak, emang this itu termasuk adjektif ya? Ya dong. Nah, nanti kita lihat jenis-jenis adjektif di materi selanjutnya. Nah, ini dia jenis-jenis adjektif. Yang pertama ada descriptive adjective. Jadi, descriptive adjective merupakan kata sifat yang menunjukkan sifat atau karakteristik dari suatu kata benda. Nah, jadi kata benda itu kan banyak ya, banyak yang sama jenisnya juga. Nah, untuk membedakan kata-kata benda tersebut, kita bisa menggunakan descriptive adjective. Contohnya, small artinya kecil, old artinya tua, red artinya merah, upset artinya kecewa, dan Indonesian artinya dari Indonesia. Contohnya, misalnya, di sini kakak bilang, we replaced our old clock with a new one. Di situ ada dua adjektif, old dan new. Terus selanjutnya ada pula possessive adjective. Possessive adjective merupakan kata sifat yang menunjukkan kepemilikan suatu kata benda. Possessive adjective berbeda dengan possessive pronouns. Kak, bedanya apa sih? Nah, jadi possessive adjective itu misalnya nih, contohnya ya ada di bawah, my, your, his, her, their, dan selanjutnya. Kalau possessive pronouns itu menjadi mine, yours, his, hers, theirs, dan lain sebagainya yang digunakan sebagai objek. Ingat, possessive pronouns, objek, possessive adjective, adjective. Bisa dipahami ya? Kemudian contoh dalam kalimat ada my brother bought me a new scarf. Selanjutnya kita juga punya quantitative adjective. Quantitative adjective merupakan kata sifat yang menunjukkan kuantitas atau jumlah dari suatu kata benda. Contohnya some, much, several, many, dan lain sebagainya. Nah, tentunya penggunaan quantitative adjective ini berbeda tergantung dari kata benda apa yang akan kita gunakan. Misalnya, kata bendanya itu dapat dihitung, maka kita menggunakan many. Tapi kalau kata bendanya tidak dapat dihitung, kita menggunakan much. Dan selanjutnya, contoh, she has several tasks waiting.
Several di sini berfungsi sebagai quantitative adjective. Selanjutnya kita juga punya interrogative adjective. Jadi, interrogative adjective merupakan kata sifat yang menanyakan suatu kata benda. Pastinya kalian sudah familiar ya dengan kata tanya itu apa aja. Nah, inilah interrogative adjective itu. Contohnya, which, what, who, dan selanjutnya. Contoh dalam kalimatnya misalnya, who called you last night? Nah, terus selanjutnya kita juga punya distributive adjective. Jadi, distributive adjective merupakan kata sifat yang membagi suatu kata benda. Misalnya dibagi menjadi setiap, atau setiap 3 orang misalnya. Setiap 2 buah misalnya. Contoh, each, every, either. Contoh dalam kalimatnya, every student in the school is given a textbook for free. Setiap siswa di sekolahan ini mendapat buku secara gratis. Lanjut. Nah, selanjutnya, tadi kan sudah dibahas tentang jenis-jenis adjektif. Nah, khusus untuk descriptive adjective, kita punya urutan yang digunakan ketika ada lebih dari satu adjektif untuk mendeskripsikan suatu kata benda. Jadi, urutannya adalah determiner, itu A, N, atau D. Opinion, berarti opini tentang kata benda tersebut. Size, atau ukuran. Age, atau usia. Shape, atau bentuk. Color, atau warna. Origin, atau asal. Material, atau bahan. Purpose, atau kegunaan. Tapi ingat, ini khusus untuk descriptive adjective saja. Oke? Nah, kalau teman-teman sulit mengingatnya, kalian bisa mengingat dengan singkatan dosa syak. Begitu ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang adjektif, sekarang kita belajar tentang adverb. Nah, apa sih adverb itu? Jadi, adverb atau kata keterangan adalah kata yang menerangkan kata kerja, kata sifat, atau adverb yang lainnya, serta memodifikasi frasa, klausa, atau keseluruhan kalimat. Nah, maksudnya apa sih? Mungkin di sini teman-teman masih bingung ya. Jadi, adverb itu kalau di bahasa Indonesia itu merupakan keterangan. Ya, ini bisa berupa kata bisa, oh, astaga salah. Jadi, adverb ini merupakan kata keterangan dalam bahasa Indonesia. Nah, adverb ini juga bisa mengubah suatu kata lain atau frasa atau klausa atau kalimat. Contoh kalimat dengan adverb, kita punya that girl is often late to class. Anak perempuan itu sering kali terlambat masuk kelas. Nah, kalau semisal adverbnya kita hilangkan, kata often kita hilangkan. That girl is late to class. Kan maknanya berbeda ya. Karena maknanya berbeda, otomatis adverb ini sudah memodifikasi kalimat. Ya, seperti definisi yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian yang kedua, he danced very elegantly. Selanjutnya, kita juga punya jenis-jenis adverb. Yang pertama ada adverb of manner. Jadi, adverb of manner merupakan kata keterangan yang menunjukkan keterangan bagaimana suatu terjadi. Contohnya, beautifully, crudely, lovingly, dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam kalimat, contohnya misalnya, my mother hugged me lovingly. Nah, perlu diingat kalau adverb of manner ini bisa disisipkan di antara subjek dan predikat atau diletakkan setelah predikat. Terserah yang membuat kalimat. Oke. Terus selanjutnya juga ada adverb of time. Jadi adverb of time merupakan kata keterangan yang menunjukkan waktu dari suatu kejadian. Waktu itu apa aja? Kemarin, minggu lalu, minggu depan, dan lain sebagainya. Contohnya ada yesterday, last week, tomorrow, etc. Contoh, I had an exam yesterday. Saya habis ujian kemarin. Nah, itu merupakan contoh dari adverb of time. Terus selanjutnya
ada pula adverb of frequency. Jadi, adverb of frequency merupakan kata keterangan yang menunjukkan seberapa sering sesuatu terjadi. Dari namanya aja sudah terlihat ya, frekuensi. Frekuensi, seberapa sering. Contoh, the often, always, seldom, never, dan lainnya. Contohnya, she never backs down in any situation. Never di sini berfungsi sebagai adverb of frequency. Terus selanjutnya kita juga punya adverb of place. Jadi adverb of place ini merupakan kata keterangan yang menjelaskan suatu tempat. Contohnya tuh ya, ada in di dalam, below di bawah, above di atas, dan lain sebagainya. Bisa di kanan, kiri, samping, terserah. Oke, contoh dalam kalimat, I saw something above the rooftop. Saya melihat sesuatu di atas atap atau di atas genteng. Nah, selanjutnya ada jenis adverb yang terakhir, ada adverb of degree, yang merupakan kata keterangan yang menjelaskan tingkatan kejadian. Tingkatan kejadian. Oke, let's restart. Adverb of degree merupakan kata keterangan yang menjelaskan tingkatan kejadian. Nah, jadi tingkatan kejadian kan ada macam-macam ya. Ada sangat, ada agak, dan lain sebagainya. Contohnya, very, really, quite, dan lain-lain. Misal, contohnya, she isn't very talkative nowadays. Nah, very di sini merupakan adverb of degree. Nah, karena sudah, selanjutnya kita akan latihan ya, statements. Yang pertama kita punya model soal pilihan ganda. Nanti di sini aku akan membacakan soalnya, kemudian teman-teman bisa mempause video ini untuk mengerjakan, baru setelah itu kita bahas bersama-sama. Nah, aku bacain ya. The most charming and well-thought-out restaurant I've ever been to is the Cake Bake Shop. As you walk through the door, it feels as if you've been transported to Paris. As you walk through the door of the Cake Bake Shop, you are instantly greeted by one of their staff members. Each worker is dressed in a custom pink and white Cake Bake Shop uniform that closely resembles that of an old bakery uniform. This adds nicely to the pink Parisian atmosphere given off at the restaurant. Each worker is genuinely nice and helpful. They keep everything in the restaurant clean and well maintained. I never feel unwelcomed or uncomfortable while eating there. The Cake Bake Shop has a very European and Parisian decorative style. The restaurant is a small all-white cottage house which has a very warm and cozy feeling to it. Which of the following adjective best describes the Cake Bake Shop? A. Fragrant. B. Comfortable. C. Old. D. Delicious. E. Dirty. Nah, sekarang aku akan berikan waktu bagi study mates untuk mengerjakan soal ini, baru setelah itu kita akan bahas. Alright, jadi ini jawabannya adalah B, yaitu comfortable. Nah, kalau teman-teman ingat, di soalnya itu secara eksplisit dituliskan, tepatnya di kalimat terakhir, bahwa The Cake Bake Shop itu bernuansa cozy. Ya, yang merupakan sinonim dari comfortable. Jadi bisa disimpulkan kalau jawabannya itu adalah comfortable. Selanjutnya, kita punya model soal pilihan dua kolom atau tabel. Jadi di sini teman-teman diminta untuk mencentang tabel yang benar. Aku bacain ya soalnya. Jake is a man of his words. One day, he promised his wife that he would stop his bad habits and make her happy for once. Little by little, he stopped smoking. Nowadays, he takes care of his and his wife's plants together with her. He waters them every day. He also only eats junk food once a week. Which of the following statements are true and which ones are false? Statement 1. Jake never smokes anymore. Statement 2. Jake always waters his plants. Statement 3. Jake never eats junk food. Baik, aku kasih waktu buat teman-teman mengerjakan. Bisa di-pause videonya sebelum kita lanjut ke pembahasan.
Nah, ini dia pembahasannya. Jadi bisa dilihat statement one itu true. Kenapa? Karena di teks disebutkan di kalimat ketiga bahwa ia sudah berhenti merokok. Statement 2 juga true. Karena di teks disebutkan bahwa ia sudah menyiram tanamannya setiap hari. He waters them every day. Statement ketiga, salah atau false. Karena di teks disebutkan bahwa ia masih makan junk food. Tepatnya sekali seminggu. Nah, selanjutnya kita punya model soal isian singkat. Jadi di sini kalian bisa mengisi dengan kata atau isian singkat yang kalian anggap benar. The word extremely is considered an adverb of. Nah, silakan dikerjakan ya. Nah, ini dia pembahasannya. Jadi, kata extremely itu adalah adverb of degree karena ia menunjukkan intensitas sesuatu yang sangat intens atau ekstrim. Ya, kalau kalian ingat, adverb of degree itu menunjukkan tingkatan. Nah, kalau di sini kata extremely itu menunjukkan tingkatan yang sangat intens atau sangat ekstrim. Nah, selanjutnya ada pula key main takeaways atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam materi kali ini. Jadi, adjective adalah kata yang digunakan untuk menerangkan karakteristik atau sifat kata lainnya. Orang namanya kata sifat. Ya, untuk jenisnya dibagi menjadi possessive adjective, descriptive, interrogative, quantitative, dan juga distributive adjective. Nah, kemudian adverb adalah kata yang digunakan untuk memodifikasi kata lainnya atau klausa atau kalimat lainnya. Nah, untuk jenisnya dibagi menjadi adverb of manner, place, time, degree, dan juga frequency. Alright, terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi hari ini. Dan tidak lupa kalau StudyMates juga bisa mereview kembali bahan pelajaran ini melalui textbook, PPT, dan juga latihan soal yang ada di description box. Jangan lupa dicek loh ya. Nah, Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus untuk bahan pembelajaran mirip-mirip seperti ini. Jadi jangan lupa dicek ya. Nah, selain itu, StudyMates juga dapat mendukung Let's Study dengan cara scan QRS di samping dan juga berdonasi seikhlasnya. Namun, kalau StudyMates belum berkenan untuk mendukung Let's Study secara finansial, tidak apa-apa sekali. Jadi, selain donasi dalam bentuk uang, kalian juga bisa mendukung StudyMates dengan cara membagikan platform ini ke teman-teman kalian supaya banyak yang lebih tahu tentang study. Apa sih? Sebentar, sebentar, sebentar. Apa sih? Aku ngomong apa sih? Nah, tetapi kalau StudyMates belum berkenan untuk mendukung Let's Study secara finansial,